Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Penata Anestesi Universitas Bakti Kencana kelompok 4. Saya Dinda Azahra. Saya Kendiansa. Saya Sri Yulianti. Saya Nadine Naomi. Dengan saya Tihandra Septiana. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai alat-alat monitoring. Monitoring adalah tindakan memantau dan memberikan informasi mengenai keadaan pasien. Jenis monitoring berdasarkan alat yang digunakan ada dua. Monitoring tanpa alat, biasanya secara manual dengan inspeksi, perkusi, auskultasi, dan palpasi. Selanjutnya monitoring menggunakan alat, contohnya elektrokardiogram, SpO2, termometer. Selanjutnya, jenis monitoring berdasarkan sifat penggunaan alat, monitoring non-invasif dan monitoring invasif. Monitoring non-invasif adalah teknik memantau anatomi fisiologis pasien pada permukaan tubuh tanpa melukai pasien. Contohnya itu ada bedside monitor. Bedside monitor itu alat yang digunakan untuk memonitoring vital sign pada pasien. Pada bedside monitor terdapat parameter. Parameter itu adalah bagian-bagian fisiologis pasien yang diperiksa oleh pasien monitor. Untuk parameter terdiri dari yang pertama ada elektrokardiogram atau EKG untuk pemeriksaan aktivitas kelistrikan jantung, bisa juga untuk pemeriksaan heart rate, dan yang kedua ada respirasi untuk pemeriksaan irama napas pasien dalam 1 menit, yang ketiga ada saturasi darah atau SpO2 untuk pemeriksaan kadar oksigen dalam darah, yang keempat ada NIBP atau non-invasive blood pressure atau tensi untuk pemeriksaan tekanan darah, dan yang kelima temperatur untuk pemeriksaan suhu tubuh. Terdapat 3 jenis bedside monitor. Yang pertama ada pasien monitor vital sign untuk pemeriksaan standar yang terdiri dari EKG, respirasi, NIBP, dan saturasi darah atau SpO2. Selanjutnya pasien monitor 5 parameter yang terdiri dari EKG, respirasi, NIBP, saturasi darah atau SpO2, dan temperatur. Dan juga ada pasien monitor 7 parameter yang terdiri dari EKG, respirasi, saturasi darah atau SpO2, NIBP, dan temperatur. Dan terdapat tambahan yaitu IBP, invasive blood pressure, untuk pemeriksaan tekanan darah melalui pembuluh darah langsung. Dan ada juga N-tidal CO2 untuk pemeriksaan karbon dioksida pada sistem pernapasan pasien. Monitoring invasif adalah pemantauan di mana alat yang digunakan dimasukkan ke dalam tubuh, biasanya menyebabkan perlukaan pada permukaan tubuh. Hasil dari monitoring invasif ini biasanya jauh lebih akurat. Contoh dari monitoring invasif ini ada monitoring tekanan vena pusat, monitoring tekanan arteri, monitoring gas darah, monitoring arteri pulmonal, dan monitoring suhu tubuh yang menggunakan termometer invasif. Alat monitoring invasif ini contohnya ada CVP atau Central Vena Pressure, yaitu memasukkan kateter polietilin dari vena tepi sampai di dalam atrium kanan, atau muara vena cava atau vena sentral. CVP ini tujuannya untuk mengetahui tekanan vena sentral sebagai parameter tindakan resusitasi cairan, bisa juga untuk mengetahui jumlah volume darah dan kecukupan cairan di dalam tubuh. Mungkin tadi teman-teman juga telah melihat jenis-jenis alat-alat monitoring, pengertian alat monitoring, maka di sini saya akan menjelaskan cara-cara penggunaan alatnya. Pertama kita ada saturasi. Nah, teman-teman tinggal tekan on ini, tidak hidup, lalu kita masukkan telunjuk ke sini. Nanti alat ini akan otomatis menghitung. Di sini saturasi saya 98. Nah, normalnya saturasi itu 95 ke atas. Setelah keluar hasil tadi, setelah hasilnya sudah kelihatan, kita bisa langsung melepaskan telunjuk kita dan alat ini akan otomatis mati. Nah, ini udah mati. Jadi pas kita udah lepas tangan kita, alatnya akan otomatis mati, teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas cara penggunaan termometer. On, kemudian kita tunggu sampai ada bacaan LO. Nah, udah LO baru kita taruh di jidat, kita pencet. Nah, keluar hasilnya itu 36,5. Selanjutnya kita akan menggunakan alat tensimeter. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan jantung atau pemeriksaan listrik jantung menggunakan alat yaitu EKG atau elektrokardiogram. Sebelum kita melakukan pemeriksaan EKG pada pasien, kita tentunya akan melakukan
persiapan klien pasien dulu, dimana kita akan jelaskan prosedur kepada pasien, kita siapkan keadaan pasien seperti apa. Nah, setelah kita jelaskan tujuan kita, maksud kita, prosedurnya gimana, selanjutnya kita akan mengatur posisi pasien. Nah, posisi pasien itu dengan cara berbaring, kemudian kepala menggunakan bantal. Setelah itu kita akan memberikan jeli kepada 4 titik ekstremitas. Nah, pertama ada RA yang berwarna merah yang artinya right arm, itu diletakkan di tangan sebelah kanan. Kemudian ada LA left arm, itu di tangan kiri. Kemudian ada LL left leg, itu di kaki kiri. Dan RL yaitu di right left, di kaki kanan. Kemudian kita akan memasuki bagian di prekordial, yaitu ada 6 elektroda yang kita tempelkan. berada di interkosta 4 garis ternal kanan dengan kabel merah. C2 berada di interkosta 4 garis ternal kiri dengan kabel warna kuning. C3 pertengahan garis lurus antara C1 dan C2 warna hijau. C4 berada di interkosta 5 kiri di garis mid clavicula. C5 titik potong garis aksial kiri dengan garis mendatar C4. C6 titik potong garis aksial kiri dengan garis mendatar dari C4 dan C6. Nah, untuk yang video ini bisa teman-teman lihat, ini kita langsung praktek kepada pasiennya. Tadi kan kita lihat yang teorinya, di sini kita langsung kepada pasiennya. Jadi ternyata di alat-alat itu sudah ada kode-kodenya ya, yang bisa teman-teman lihat juga. Nah, jadi yang untuk merah di tangan kanan, kemudian kuning tangan kiri, yang hijau di kaki kiri, kemudian yang hitam di kaki kanan atau yang N. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan yang ini, elektroda prekordial. Nah, yang tadi sternum kanan ICS keempat, itu yang pertama atau C1. Nah, yang warna merah. Kemudian yang warna kuning, sejajar C2-nya dengan C1. Sternum kiri ICS keempat juga. Teman-teman bisa lihat secara langsung, videonya sangat jelas. Nah, ini yang C3. Nah, yang CS kelima. Nah, ini kita akan menulis ID pasien, identitas pasien. Standar internasional. Nah, iya benar. Jadi sebelum itu kita harus sudah ini ya, kita sudah mengecek kalau alat ini sudah bertaraf internasional. Setelah beres semuanya, kita akan merapikan alat lagi, teman-teman. Kemudian kita bersihkan lagi bekas jeli di pasien. Kita rapikan alat, lalu kita lakukan evaluasi kepada pasien. Selesai penggunaan EKG pada pasien. Nah, tadi kita udah bahas semuanya, dari EKG, tensimeter, termometer, oximeter. Nah, saatnya kita akan membahas alat yang sangat canggih, di mana tinggal kita gunakan ini semuanya udah kebaca, jadi kita nggak perlu ngelakuin manual lagi. Nah, itu namanya adalah bedside monitor. Karena sih cara penggunaan alatnya, kita akan saksikan video berikut ini. Nah, jadi yang sedang teman-teman lihat sekarang ini adalah alat bedside monitor. Jadi di sini ada bagian-bagian colokannya. Selanjutnya kita akan kita hidupkan mesin dengan cara, jangan lupa kita colokin ke catu daya dulu ya teman-teman, karena ini semua alat-alat yang udah canggih ini membutuhkan listrik. Nah, yang bisa teman-teman lihat itu ada catatan-catatannya, ada bacaan-bacaannya, ada ada judul-judulnya. Itu tuh kalau ini tuh apa, kalau ini tuh apa. Nah, di situ kayak kelihatannya ada NIBP atau tensi, kemudian ada SP2 saturasi, ada heart rate atau HR. Nah, bagian samping ini nanti untuk kabelnya. Nah, itu ada jelasan. Nah, itu yang hitam buat EKG, yang biru buat SP2 atau saturasi. Terus yang T1 itu buat suhu, yang IBP buat tensi. Nah, jadi teman-teman tuh harus, kalau misalnya belum kepasang, kita harus pasang manual ya. Kita pasang dulu, kita pastikan semua aksesorisnya itu sudah terhubung ke bedside monitor. Itulah pentingnya kita melakukan pengecekan alat. Nah, untuk yang EKG itu sama kayak udah ada tulisannya yang kayak di EKG yang alat manual tadi atau alat yang sebelumnya kita jelaskan.
Kemudian yang saturasi kita tinggal masukkan ke telunjuk. Kemudian yang tensimeter kita pasangkan di lengan. Begitu teman-teman. Bahaya monitoring itu kemungkinan terjadi jika terdapat kelalaian ataupun alat-alat yang rusak sehingga mengakibatkan komplikasi. Pertama yaitu perdarahan. Perdarahan akibat dari pemasangan kateter pada monitoring tekanan arteri pulmonar. Kedua yaitu infeksi lokal maupun sistemik akibat dari kebanyakan kontaminasi dengan mikroorganisme. Kemudian yang ketiga yaitu hematoma akibat kerusakan pembuluh darah. Kemudian yang keempat yaitu kerusakan pembuluh darah oleh kateter yang keras dan pemasangan yang lama. Kemudian yang kelima yaitu tromboemboli oleh pembekuan darah. Pertama, anestesi spinal. Anestesi spinal ini yaitu anestesi regional dengan penyuntikan obat anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid. Dalam anestesi spinal ini, alat-alat yang akan digunakan biasanya pertama yaitu peralatan monitoring, lalu yang kedua yaitu peralatan resusitasi. Peralatan monitor diantaranya pertama ada pulse oximetry, EKG untuk memantau fungsi jantung, cup NIBP untuk memantau tekanan darah, SpO2 probe untuk memantau denyut nadi dan kadar saturasi jaringan, termometer untuk memantau suhu, side monitor untuk memantau vital sign pasien berupa denyut jantung, nadi, temperatur, kemudian bentuk puls jantung secara terus-menerus. Peralatan resusitasi yaitu jarum spinal untuk anestesi spinal. Ada dua jenis jarum yang digunakan untuk anestesi spinal yaitu jarum dengan ujung tajam seperti Quines dan Babcock, lalu jarum dengan ujung pensil seperti pencil point dan Whitecap. Selanjutnya yaitu anestesi epidural. Anestesi epidural ini yaitu opius lokal yang diberikan untuk menghambat rasa sakit di daerah tubuh tertentu. Alat-alat yang digunakan pada anestesi epidural ini sama dengan peralatan anestesi yang digunakan pada anestesi spinal, yaitu peralatan monitor dan peralatan resusitasi. Dalam peralatan monitor, pertama yaitu pulse oximetry, EKG, cup NIBP, SpO2 probe, termometer, side monitor. Kemudian peralatan resusitasi yaitu jarum epidural untuk anestesi epidural. Ada dua jenis jarum epidural, yaitu pertama jarum dengan ujung tajam seperti Crawford yang digunakan untuk pemberian obat-obatan dengan dosis tunggal. Kemudian yang kedua yaitu jarum khusus seperti Tahi yang digunakan sebagai pemandu memasukkan kateter ke ruang epidural dan biasanya jarum ini ditandai setiap sentimeter. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang regional anestesi. Regional anestesi adalah tindakan yang dilakukan dengan cara memblokir sensasi atau rasa sakit pada area tubuh yang akan dioperasi. Regional anestesi dibagi menjadi 3 teknik. Yang pertama yaitu skinal anestesi, yang kedua yaitu epidural anestesi, dan yang ketiga peripheral anestesi. Dan di sini kita akan melakukan persiapan alat pada regional anestesi. Yang pertama, stetoskop, jarum spinal, handscoon, alkohol, pitadin, obat, peralatan monitor. Dan yang terakhir, peralatan resusitasi. Anestesi spinal umumnya diberikan saat pasien sudah berada di ruang operasi dan dilakukan oleh dokter anestesi. Bius ini umumnya akan diberikan dengan pasien yang posisi berbaring miring sambil menekuk lutut ke arah dada. Posisi ini akan membantu membuka celah di antara ruas-ruas tulang belakang untuk menyuntikkan obat bius. Tak atau dokter anestesi akan membersihkan area punggung tempat jarum disuntikan dengan cairan antiseptik. Setelah itu, dokter menyuntikkan obat anestesi ke dalam cairan cerebrospinal yang mengelilingi saraf tulang belakang. Meski terasa sakit, pasien perlu menahan untuk tidak bergerak pada saat ini. Dalam waktu 5-10 menit, pasien mulai merasakan berat untuk menggerakkan kakinya, hingga akhirnya tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Ini menandakan anestesi spinal bekerja, sehingga area tubuh yang berada di bawah lokasi penyuntikan mulai dari perut hingga kaki juga sudah tidak dapat merasakan nyeri. Karena termasuk anestesi lokal, anestesi spinal memungkinkan pasien untuk tetap sadar dan bisa mendengar apa yang terjadi di ruang operasi, tapi tidak merasakan sakit dalam proses operasinya. Pada kondisi tertentu, anestesi spinal dapat digabungkan dengan sedasi atau anestesi umum. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.